تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Bertobatlah kalian kepada Allah dan keluar kalian dari tubuh kami. Ukhruj ya aduwallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Oke, semuanya dibatukkan. Keluar. Keluarkan dari mulut. Dibatukkan. Ayo keluar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Batukkan lagi. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Batukkan. Keluar. Keluar wa insyaallah. Keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Semuanya. Oke, dibatukkan terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Video kali ini mengisahkan tentang seorang anak muda yang sebetulnya ketika training ruqyah syariah yang kami adakan di Pineng, tepatnya di Kuantan Pineng, sebenarnya dia mengantar ibunya. Dan ibunya ini memang sudah sakit lama dan memang ketika diruqyah reaksi keras. Tapi subhanallah ketika saya membacakan ayat-ayat ruqyah ya, secara massal ternyata pemuda ini reaksi begitu keras di belakang sambil mengeluarkan jurus-jurus. Ya, beberapa praktisi ruqyah syariah coba menenangkan dia, coba meruqyah dia, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya saya terpaksa mendatangi, kemudian meruqyah dia secara personal sebentar. Kemudian alhamdulillah saya ruqyah dan saya pegang dadanya, kemudian dia muntah ya. Dan saya tidak tahu riwayat dia bagaimana, tidak sempat juga berbicara tentang dia, bertanya kepada dia apa sebenarnya masalah dia. Tapi yang jelas bahwa ini merupakan ciri gangguan jin, atau jin itu memang sudah merasuki ke dalam tubuh dia. Mungkin bisa jadi keturunan, bisa jadi disihir, atau bisa jadi terkena ain. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Naik keluar dari mulut. Batukkan. Terus keluar. Ukhruj ya Allah. Dengarkan cakap saya ya. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Ikuti instruksi yang saya ucapkan. Jangan mau dikendalikan sama setannya. Ya, ini waktunya kita mengendalikan mereka. Keluarkan mereka dari mulut. Ukhruj ya Allah. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, suruh keluar dari mulut. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagi praktisi ruqyah syariah, ketika nanti kita bertemu dengan kasus seperti ini, ya, seorang pemuda yang reaksi begitu keras, bersilat-silat, mengancam-ngancam, maka jangan pernah takut. Jangan pernah ada keraguan dalam hati untuk mendekati. Orang seperti ini perlu didekatin, sentuh dadanya, kemudian bacakan beberapa ayat. Ya, bisa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini ayat-ayat untuk melemahkan. Atau bisa juga lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Maka insyaallah jin yang tadinya agresif, ketika kita sentuh kemudian bacakan ayat-ayat yang saya baca tadi, maka dia akan melemah.
Setelah dia melemah, baru kemudian kita berdialog sama dia. Dia dari mana? Namanya siapa? Masuk kenapa? Agamanya apa? Baru kemudian didakwahin. Ya, sebagaimana video-video saya yang lalu tentang bagaimana cara berdakwah kepada jin. Ketika dia sudah didakwahi dan dia masuk Islam, ya, bimbing dia bersyahadat, kemudian bimbing dia menghafal ayat kursi. Setelah itu suruh dia bersumpah untuk tidak masuk lagi ke tubuh manusia dan suruh dia keluar. Maka insya Allah jin ini pun akan keluar dengan senang hati. Jin, cara berdialog dengan jin ini sebetulnya jin ini juga punya hati, dia punya perasaan. Maka bangun perasaan. Ya, tanya sama dia dari mana, kenapa dia masuk, ya. Kemudian bisa juga kita dengan cara mensaiko dia. Caranya adalah bagaimana jika keluarga kamu diganggu seperti ini, apa kamu mau? Tidak takutkah kamu dengan azab Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap dosa, setiap kezoliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Maka bertobatlah kamu kepada Allah. Karena kalau kamu bertobat kepada Allah, kemudian Allah ampuni, maka dosa-dosamu akan hilang dan kamu akan menjadi jin yang mulia. Jadi cara dialog seperti itu. Makanya Anda seorang praktisi ruqyah syariah harus paham juga psikologi jin. Maka pelajarin biodata jin, ya, jin itu apa, dari mana, kemudian bagaimana cara berdialog dengan mereka. Maka praktisi ruqyah syariah itu harus menjadi dai. Dan dai bukan hanya untuk manusianya, tapi dai untuk dari kalangan jin. Nasihat saya buat orang yang sakit, yang terkena gangguan jin, yang pertama jangan pernah melakukan kesyirikan. Jauhin dosa, kemudian berobatlah dengan cara yang syar'i, dengan ruqyah syariah. Ya, kalau Anda berobat dengan cara syar'i, pelan ataupun cepat, maka insya Allah penyakitnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan itu milik Allah, maka Anda harus kejar kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, ya. Nasihat saya untuk Anda yang tidak terkena gangguan jin. Yang pertama, kuatkan iman dengan cara ibadah yang kuat, dengan cara melakukan amal-amal soleh. Kemudian jauhi kemaksiatan, jangan pernah ke dukun, jangan pernah melakukan ritual-ritual kesyirikan. Karena sebetulnya apa yang kita lakukan, ritual-ritual kesyirikan yang kita lakukan itu bisa mendatangkan jin. Maka hindarin, ya. Kemudian yang terakhir, nasihat saya kepada praktisi ruqyah syariah. Anda adalah seorang dai. Anda adalah seorang utusan penerus risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka Anda harus berilmu, tuntut ilmu, kemudian kuatkan amal, kuatkan ibadah, kuatkan zikir, sehingga Anda tidak akan pernah takut ketika menghadapi jin-jin yang bersifat agresif kemudian menyerang. Jangan pernah takut, karena Allah Subhanahu wa taala akan melindungi. Kalaupun Anda satu saat bisa diserang sama orang yang terkena rasuk, kemudian Anda terluka, titisan darah Anda itu insya Allah akan masuk ke dalam surga mendahului Anda. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.